teman-teman mahasiswa sekalian, selanjutnya kita akan beralih kepada peserta selanjutnya, yakni Ristania Salsabila Putri dari Universitas Indonesia. Halo Mbak Ristania. Halo Kak. Ya, baik Mbak. Oke, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, silakan. Apakah sudah terlihat, kawan-kawan, rekan-rekan? Di sini sudah, Mbak. Oke, baik. Mungkin saya izin untuk memulai. Lex prospicit, non traspicit. Hukum itu seharusnya melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kepada Dewan Panelis dan juga rekan-rekan yang saya hormati. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Ristania, dan pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan esai saya dengan gagasan yang berjudul Realisasi Indonesia Menuju Energi Bersih melalui formulasi program core di dalam RUU EBT. Rekan-rekan sekalian dan juga dewan panelis, perkembangan industri dan tingginya jumlah penduduk di Indonesia menuntut kebutuhan energi yang juga tinggi. Namun sayangnya, Indonesia masih berpatokan pada penggunaan energi tak terbarukan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, per April 2021 saja, Indonesia masih menggunakan energi tak terbarukan berupa bahan bakar fosil sampai dengan 86,54%. Sementara itu, untuk energi baru dan terbarukan baru saja 13,55% saja. Padahal, masifnya penggunaan energi tak terbarukan di Indonesia ini memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan, lingkungan, dan juga menimbulkan biaya eksternalitas. Bahkan Atwood telah menghitung biaya atas dampak emisi karbon dioksida di Indonesia terhadap produktivitas agrikultur, kesehatan manusia, dan kerusakan properti ini mencapai 700 sampai dengan 3.700 rupiah per kilowatt hour. Mungkin rekan-rekan sekalian, kita juga telah sering banyak mendengar berbagai berita di media mengenai eksploitasi besar-besaran alam Indonesia yang kemudian menjadi bencana di Indonesia. Pemerintah juga acap kali terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tapi tidak memikirkan dan tidak mengindahkan aspek lingkungan dan juga energi yang berkelanjutan. Lantas kalau sudah demikian, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya diam saja dan mengikuti alurnya? Jawabannya adalah tentunya tidak. Indonesia adalah negara dengan seluruh kekayaan alam yang memiliki potensi EBT yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus mendorongnya dengan strategi deep ecology. Sederhananya, deep ecology ini memandang manusia dan lingkungan ini hidup secara berdampingan, di mana manusia ini bukan hanya sekedar mengeksploitasi lingkungan dan alam saja, tapi juga harus melindunginya. Strategi deep ecology ini melahirkan suatu gebrakan pemikiran atas green energy dan juga mendorong manusia untuk beralih menggunakan EBT. International Renewable Energy Agency juga telah memprediksi dampak positif pemanfaatan EBT yang dapat menghemat anggaran negara sampai dengan 51,7 juta US dollar. Lantas, apakah Indonesia bisa mewujudkan hal tersebut? Jawabannya adalah tentunya bisa, apabila Indonesia telah memiliki payung hukum yang tepat dan juga akurat. Sampai dengan saat ini, Indonesia telah memiliki RUU EBT yang tengah menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Besar harapan agar RUU EBT ini ketika dilegalisasi dapat menjadi suatu regulasi yang revolusioner guna mengkonkretisasikan ambisi dan juga optimisme peningkatan bauran EBT di Indonesia. Tentunya sinergitas antara pemerintah, perusahaan, kemudian juga media, akademisi, dan masyarakat memegang kunci yang krusial. Namun yang menarik di dalam RUU EBT ini adalah mengenai partisipasi masyarakat. Di dalam pasal 56 ayat 1 dikatakan bahwa masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan EBT. Di dalam pasal Aku ayat 2 juga telah dijabarkan berbagai macam bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Namun dalam hal ini, penulis melihat terdapat suatu potensi emas yang masih belum diakomodir di dalam RUU EBT. Namun sebenarnya telah diterapkan di negara lain seperti di India dan juga di Thailand, yaitu konsep Community Owned Renewable Energy atau konsep CORE. Sebenarnya konsep CORE ini bukanlah hal yang baru rekan-rekan sekalian di Indonesia, melainkan pernah diterapkan di Desa Kamanggi. Di Desa Kamanggi, Nusa Tenggara Timur, mereka telah memiliki 2 proyek EBT, namun masih dinai oleh LSM Belanda dan juga skema CSR dari perusahaan minyak milik negara. Pada awalnya, daerah mereka ini masih belum terelektrifikasi dan sangat amat sulit untuk mendapatkan akses listrik. Namun sekarang mereka telah independen dan bisa menghasilkan energinya sendiri. Kemudian pemerintah juga pernah melakukan gerakan nasional 1 juta surya atap dengan tujuan untuk menginstalasi 1 juta pembangkit listrik tenaga surya di atap perkantoran milik pemerintah maupun di swasta. Lantas,
Core ini memiliki banyak sekali manfaat. Dari aspek ekonomi tentunya memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, yaitu dapat menghemat pengeluaran dan juga bahkan bisa menghasilkan suatu pendapatan. Selain itu juga bisa meningkatkan sense of belonging, di mana masyarakat ini akan terus mengoperasikan EBT. Selain itu juga bisa meningkatkan demand masyarakat atas penggunaan EBT. Ketika memang demand masyarakat tinggi, maka mekanisme pasar pun akan mengikuti arus tersebut dan juga industri EBT akan semakin berkembang. Kemudian juga menarik investor karena telah ada pilot project-nya. Di Thailand, pada awalnya program core ini dipandang sebelah mata. Namun setelah telah dilakukan dan juga sukses, investor justru berbondong-bondong untuk berinvestasi di dalam program core. Kemudian juga kita perlu menyadari bahwa Indonesia ini masih memiliki daerah-daerah yang sangat tertinggal dari elektrifikasi. Oleh karena itu, dengan program core, pemerintah dapat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan program core itu sendiri. Nantinya formulasi core dalam RUU BT ini akan menitik beratkan pada prinsip energy for all, energi yang berkeadilan. Di Thailand, pemerintah ini telah menerapkan hal ini, di mana setiap orang itu berhak atas energi bersih, dan juga pemerintah berperan proaktif di dalamnya. Nantinya konsep core ini akan dimasukkan ke dalam RUU BT untuk mengatur mengenai dana untuk melaksanakan core, kewajiban para stakeholder, sistematika program, pelaksana program, serta pemberdayaan masyarakat. Adapun kesimpulan dari presentasi ini adalah energi tak terbarukan cepat atau lambat akan habis dan juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan juga biaya eksternalitas. RUU BT memang telah diterbitkan, namun penulis melihat masih ada potensi emas yang ditinggalkan dan tidak dilirik oleh pemerintah. Adapun sarana pendidikan ini adalah formulasi core bisa dimasukkan ke dalam RUU BT. Manfaat core yang sangat luar biasa bagi aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial, serta juga bisa meningkatkan investasi ini adalah suatu potensi emas yang harusnya kita raup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Lex semper damit remedium. Hukum seharusnya selalu memberikan solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya Mbak Ristania Salsabila Putri. Selanjutnya kita akan beralih kepada sesi tanya jawab. Ya, giliran saya. Ya, baik, jaringan sepertinya terputus. Mbak Ristania, presentasi yang luar biasa, pengusahaan yang sangat baik. Saya tertarik terkait dengan konsep yang ditawarkan Mbak Ristania. Ini terkait dengan pemberdayaan, itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini pemberdayaan kelompok. Mbak Ristania, dukungan apa yang seharusnya perlu diberikan kepada kelompok masyarakat dalam keikutsertaan dalam pemanfaatan energi bersih atau energi baru dan terbarukan? Masyarakat perlu mendapatkan apa yang perlu diberikan? Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah dalam suaranya kurang jelas tadi yang pertanyaan pertama? Iya Pak, mohon maaf agak kurang jelas. Oke. Apakah sudah terdengar kembali? Sudah terdengar Pak. Ya, sorry Mbak Ristania. Pertanyaan pertama seperti ini. Bentuk dukungan apa yang perlu diberikan kepada kelompok masyarakat oleh pemerintah dalam kegiatan pemanfaatan energi bersih ataupun energi baru terbarukan? Kemudian, apakah masyarakat perlu terlibat langsung ataupun berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam pengelolaan EBT ini seperti yang dicontohkan tadi di India ataupun yang sudah pernah diterapkan di beberapa daerah. Nah, itu mungkin beberapa pertanyaan dari kami, Mbak Ristania. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin saya izin untuk menjawab. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sekiranya diperlukan oleh masyarakat? Pertama, begini Pak, sepanjang memang program core itu telah dilaksanakan, baik di India, di Thailand, atau yang mungkin yang di Desa Kamanggi, memang terdapat beberapa kendala. Misalnya pertama ini kendala ketiadaan teknologi yang memadai. Kemudian kedua juga biaya investasi yang cukup tinggi apabila memang hanya di-provide oleh masyarakat sekitar. Dan juga yang terakhir ini adalah kurangnya keterampilan masyarakat dalam membangun, kemudian juga mengoperasikan, hingga
merawat pembangkit EBT itu. Oleh karena itu menurut saya pemerintah ini harus bersikap lebih proaktif, terlebih juga untuk penyaluran dana dan juga untuk pemberdayaan masyarakat agar masyarakat ini nantinya bisa terampil untuk menciptakan self-sustainability, di mana nanti masyarakat ini memiliki kemandirian untuk menghasilkan energi di wilayahnya, dan bahkan apabila ada berlebih itu juga bisa dialokasi untuk daerah-daerah lainnya. Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua ini, mengapa masyarakat harus berpartisipasi? Ini kalau saya melihat secara rasiologis ya dari naskah akademik RUEBT, memang di situ dikatakan bahwa masyarakat ini bisa berpartisipasi. Kemudian juga di pasal 56 juga telah diatur mengenai partisipasi di masyarakat di dalamnya. Sehingga saya melihat konsepsi dari pembentukan RUEBT ini adalah memang pemerintah ini ingin melibatkan masyarakat di dalamnya. Lebih lanjut juga selama ini segala target-target yang ada pemerintah ini memang akan terrealisasikan apabila masyarakat ini juga turun langsung di dalamnya. Nah, saya melihat ini ada terdapat suatu urgensi, mengingat memang Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini masih banyak sekali daerah-daerah terpencil juga yang bahkan belum terelektrifikasi. Dan mereka pun, masyarakat lokal pun yang paling tahu sebenarnya kondisi mereka itu seperti apa. Oleh karena itu, menurut saya, dalam hal ini apabila pemerintah melaksanakan program core dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, selaku orang yang memang ada di tempat situ, kemudian juga paling tahu masalah mereka, saya rasa ini akan sukses juga untuk memajukan EBT. Dan besar harapan ya Pak, kalau misalnya kita melihat di India sendiri, bahkan masyarakat sekitar ini telah memproduksi energi lebih dari kebutuhan mereka. Sehingga sisanya misalnya ada di salah satu desa di India, itu namanya Etsa Prajharder, itu mereka 30% dari kelebihan energi yang mereka hasilkan dari EBT itu kemudian mereka bisa jual dan mendapatkan pendapatan $27.000 per tahunnya, di mana uang tersebut itu juga dialokasikan lagi untuk pembangunan desanya. Jadi menurut saya ini sangat amat beneficial untuk berbagai pihak. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Pak. Baik Mbak Ristania, untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas Viko Taniadi dapat diajukan kepada Mbak Ristania, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, presentasi yang sangat bagus dari Ristania, di mana saya juga pernah mempelajari terkait Community on Renewable Energy dari proses pembentukan hingga proses implementasi melibatkan dari masyarakat itu sendiri. Nah, dalam proses pembentukan RUEBT itu terkhusus dalam naskah akademik juga telah adanya suatu partisipasi masyarakat di dalam pasal berapa saya lupa. Nah, lantas apa yang menjadi sebuah isu kebaruan dari core itu sendiri kan sudah ada diterapkan dalam dan sudah ada tercantum dalam RUEBT itu selanjutnya. Dan yang kedua, ini kan program nih. Bagaimana untuk memastikan sebuah keberlanjutan, jangan-jangan sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun di akhirnya itu nyatanya itu tidak berjalan, terlebih kualitas SDM di Indonesia masih kurang mumpuni untuk EBT itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Viko. Terima kasih, mungkin izin menjawab ya. Memang di dalam RUEBT ini telah diatur mengenai partisipasi masyarakat. Tapi apabila kita melihat di pasal 56 ayat 2 itu cuma sebatas pemberian masukan, pengajuan keberatan, pengawasan, dan evaluasi. Sebagaimana kita ketahui mungkin dalam berbagai aspek kehidupan ya masyarakat dikatakan dilibatkan, tapi pada prakteknya itu tidak dilibatkan. Itu mengapa alangkah lebih baik apabila program core ini dimasukkan ke dalam RUEBT. Karena apabila tidak dimasukkan, narasi tersebut ini nanti akan menjadi basa-basi belaka tanpa realisasi. Itu yang saya lihat. Nah, oleh karena itu tentunya nantinya program core ini dimasukkan ke dalam RUEBT dan pastinya nanti ada akan koordinasi antara pemerintah daerah juga dan pemerintah pusat guna pengawasan dari pelaksanaan program core itu sendiri. Terkait dengan SDM yang tadi dikatakan masih kurang berkualitas segala macamnya, itulah mengapa nanti program core ini juga akan mengatur mengenai bagaimana cara pemerintah memberdayakan masyarakat lokal tersebut agar nantinya tercipta self-sustainability, di mana masyarakat lokal itu telah mandiri untuk mengoperasikan bahkan merawat EBT yang ada di daerah mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Saudara Viko. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Ristania Salsabila Putri. Untuk selanjutnya persiapkan pertanyaan